Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus? Luar biasa, amin. Ya, tetap semangat. Kita akan langsung saja kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 5. Judulnya kerinduan kepada Allah. Tidak terasa ini adalah ibadah raya online yang ke-15. Yang ke berapa? 15. Jadi berarti 3 bulan lebih kita tidak beribadah di gereja. Pernah sih berharap awal Juni ini kita sudah bisa beribadah, tapi nyatanya belum bisa. Kemudian kita rindu minggu depan awal Juli kita sudah beribadah. Tetapi dari pimpinan gereja kita dibilang jangan dulu. Kita dibilang jangan. Ada sih yang nanya, wilayah gereja kita kan luas, tapi daerah kami ini zona hijau Pak. Apakah kami juga harus menahan dulu? Atau kami sudah bisa mulai ibadah? Dan jawabannya bagi saya luar biasa. Lebih baik mengikuti arahan pusat untuk tidak ibadah di gereja dulu. Walaupun pemerintah sudah izinkan dan daerahnya masih zona hijau, pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi meskipun zona kita hijau, pemerintah sudah izinkan, yuk kita turutin arahan dari pimpinan kita di gereja. Jangan ibadah dulu. Kita percaya ada sesuatu yang sudah Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Lah Pak, masalahnya gereja yang lain sudah ibadah. Gereja kiri kanan mungkin sudah ibadah, sepakat ibadah. Tidak masalah. Katakan, gak masalah, tidak masalah. Nah, apakah Bapak Ibu tidak rindu ke gereja? Saya percaya semua orang di sini pasti rindu ke gereja. Sudah rindu beribadah ke gereja. Saya pernah ngobrol dengan sesama pengerja. Rindu tidak ke gereja? Siapa sih yang kita rindukan? Sebetulnya kita itu rindu siapa sih? Rindu Tuhan Pak. Terus saya langsung katakan, rindu Tuhan. Lah memang selama pandemi ini, selama kita ibadah dari rumah, kita tidak bisa ketemu Tuhan. Di rumah pada ibadah enggak. Di rumah pada ada persekutuan enggak. Di rumah ada saat teduh enggak. Di rumah kita ketemu Tuhan enggak. Atau jangan-jangan kita mempunyai persoalan lain yang besar. Persoalan lain yang membuat kita itu merasa seolah-olah jauh dari Tuhan, ditinggal Tuhan. Atau bukan merasa, tapi membuat kita ini benar-benar jauh dari Tuhan. Mazmur tadi kalau kita baca, orang sering mengatakan, yang kita ingat bahwa Mazmur itu dari jauh. Ya, tetapi di sini luar biasa. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Dan pemazmur di sini juga mengalami masalah yang bertubi-tubi sampai menjadi tekanan yang berat dalam hidup. Kalau kita baca ayat yang ke-6, kita lanjutkan satu ayat.
Jiwaku tertekan, ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur ini sedang dalam tekanan, sampai di sini mengatakan apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ternyata seorang pemazmur, seorang pemuji, penyanyi untuk Tuhan, dapat juga mengalami masalah yang berat, sampai menjadi tekanan yang berat. Jadi bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita juga mengalami masalah yang sama. Bayangkan apa yang dikatakan pemazmur ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Dicibir, diejek. Seorang pemazmur dikatakan diejek, di mana Allahmu? Jangan-jangan kita mengalami hal yang sama seperti itu, sampai-sampai kita merasa ditinggalkan Tuhan, dicibir orang-orang di sekitar kita. Di mana Allahmu? Rindu ketemu Tuhan. Kita rindu ketemu Tuhan. Mazmur tadi kita pelajarin terus. Ayat yang ke-5, di situ dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukankah ini yang kita rindukan? Waktu gundah gulana, waktu tertekan, kita jadi ingat bagaimana kita berjalan maju dalam kepadatan manusia. Banyak manusia yang berjalan mendahului mereka dengan suara sorak-sorai, haleluya, haleluya, dengan ucapan, dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita diingatkan lagi, pemazmur juga merenungkan, pemazmur juga mengingat bagaimana dulu dia itu bisa beribadah dengan sukacita. Dan itu sudah lama tidak kita rasakan. Itu sudah lama tidak kita nikmati. 3 bulan lebih ini yang ke-15. Orang mulai mencibir, di mana Allahmu? Takut ya, mana imanmu? Kita katakan, tidak masalah. Kita katakan sekali lagi, tidak masalah. Dan saat kita mengalami persoalan besar seperti itu, biasanya ada 2 pilihan yang dihadapkan kepada kita. Kita marah pada Tuhan, kita jengkel pada Tuhan, kita kecewa pada Tuhan terus pergi menjauh, atau kita justru mendekat kepada Tuhan. Kita akan belajar dari pemazmur Bani Korah ini, apa yang mereka lakukan. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur ngomong dengan dirinya sendiri, dia berbicara dengan jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Saat ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam, jiwa yang tertekan, seolah-olah memberontak, pemazmur ini berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia ngomong pada jiwa, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Amin. Berharaplah kepada Allah. Ada di sini yang mulai bergetar dadanya, jiwanya mulai tertekan, seolah-olah ingin meledak, tidak terima dengan keadaan yang dialaminya. Yo mulai katakan pada jiwa kita sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin.
ajak ngomong diri kita supaya kita bisa berjalan tetap di jalan Tuhan. Ajak ngomong, disuruh tenang, berharaplah kepada Allah. Balik ke pertanyaan semula, siapa sih yang kita rindukan? Aku rindu ke gereja. Siapa sih yang kita rindukan? Benar Tuhan yang kita rindukan? Atau jangan-jangan teman-teman kita bisa ngobrol, kita bisa bersukacita, kita bisa bergembira, atau pekerjaan kita yang kita rindukan, atau yang lain-lain. Ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada lagunya kan? Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sesungguhnya airnya, apa yang menyediakan air yang dirindukan rusa itu? Yuk kita tanya jujur pada kita, apa yang kita rindukan? Memang rusa itu merindukan, memang rusa itu memerlukan air untuk hidup. Tapi yang dia rindukan adalah sungainya yang menyediakan air itu. Memang kita butuh pemeliharaan Tuhan, tapi apa yang kita rindukan? Apakah pemeliharaannya atau dia yang memberi pemeliharaan itu? Apa yang kita rindukan? Kalau yang kita rindukan ketemu teman, ngobrol, bisa main game, wifi gratis. Betul, kita harus menunggu supaya kita boleh ibadah lagi di gereja. Tapi kalau yang kita rindukan Tuhan masih bisa Bapak Ibu temui saat ini di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tuhan ada di mana-mana dan Dia mau ditemuin di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tinggal bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Tinggal bagaimana kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita menjaga keintiman dengan Tuhan. Sehingga saat kita akan merasa ada sesuatu yang melejak jiwa yang tertekan, kita bisa ngomong kepada jiwa kita, berharaplah kepada Allah. Seberapa besar sih kerinduan kita kepada Tuhan? Seberapa besar sih kerinduan kepada Tuhan? Yuk kita belajar dari pemazmur ini. Bani Korah. Bapak Ibu tahu siapa itu Bani Korah? Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan 3. Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Luar biasa, protesnya luar biasa. Mereka itu umat kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah engkau meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Orang marah karena tidak terima kalau Musa yang pimpin, apalagi Harun yang dijadikan imam. Korah tidak terima kalau hanya boleh melayani pekerjaan Tuhan di kemah suci Tuhan. Korah maunya jadi imam. Orang-orang itu orang kudus, Tuhan ada di tengah mereka. Mengapa engkau yang pimpin? Mengapa Harun yang jadi imam? Tetapi mendengar itu, kalau kita baca ayat yang keempat, ketika Musa mendengar itu, sujudlah ia. Musa mendengar ada orang sekelompok besar orang, 200 orang lebih protes seperti itu, dikerumunin.
Diomongi, kenapa engkau meninggi-ninggikan diri? Musa tidak menjawab dengan kemarahan. Musa sujud kepada Tuhan. Ini contoh sikap seorang pemimpin yang memimpin anak-anak Tuhan. Bilangan 16 ayat yang kelima. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Musa tahu setiap kali ada pemberontakan dan memperebutkan jabatan pelayanan yang dari Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Musa tahu itu. Jadi Musa menghadapinya dengan sujud dan berbicara seperti itu. Kalau kita lanjutkan ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka? Ini orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Ayat 10, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Yang ditanyakan, gak cukupkah? Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus mensyukuri pelayanan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Pelayanan itu kasih karunia Tuhan. Jangan mengirikan seperti mereka mengirikan menjadi imam seperti Harun. Tuhan pun marah dan mau menghancurkan mereka semua dalam sekejap mata. Tetapi Musa dan Harun memohonkan ampun. Masakan karena salah satu orang, satu kelompok akan dihancurkan semuanya. Dan Tuhan katakan mereka, katakan kepada orang-orang itu, pergilah dan dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Jadi Tuhan memerintahkan, ayo suruh mereka menjauh dari tempat, dari kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Dan bumi terbelah, menelan mereka dan nutup lagi. Tapi bilangan 26 ayat 10 sampai dengan 11. Bilangan 26 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Tadi ada Korah, ada Datan, ada Abiram, ada kelompoknya, ada keluarganya. Bumi terbelah, mereka ditelan nutup lagi. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ada apa dengan anak-anak Korah? Mengapa mereka tidak mati? Artinya, saat diperintahkan untuk menjauh, pergi dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram, mereka turut menyingkir menjauh. Walaupun Korah adalah bapaknya sendiri, mereka lebih memilih benar di hadapan Tuhan, walaupun yang ditinggalkan adalah orang tuanya sendiri. Inilah pilihan yang sulit saat kita dihadapkan pilihan antara Tuhan dan yang lain. Apakah Tuhan masih menjadi nomor satu? Apakah Tuhan masih menjadi nomor satu bagi kita? Bani Korah rela tinggalkan bapaknya. Sebesar apa kerinduan bapak itu akan Tuhan? Apa yang berani bapak itu tinggalkan untuk ketemu dengan Tuhan? Dan orang-orang yang menyingkir tadi Bani Korah dipelihara Tuhan sampai menjadi pemazmur. Samuel pun keturunan dari Korah. Orang-orang yang bisa memilih Tuhan yang menjadi nomor satu. Orang-orang yang menomor satukan Tuhan. Orang itulah yang sanggup berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah.
Apakah Bapak Ibu menomorsatukan Tuhan? Bila Bapak Ibu menomorsatukan Tuhan, saat ada gejolak, ada masalah, Bapak Ibu bisa katakan pada jiwa, berharaplah kepada Allah. Kalau kita mempunyai kerinduan yang luar biasa menomorsatukan Tuhan, saya bisa katakan, saya mau katakan, Tuhan bisa ditemui di mana saja. Saat ini bisa, di tempat Bapak Ibu berada, bisa. Tidak masalah. Ibadah di gereja masih diundur, tidak masalah. Tuhan masih bisa ditemui. Dan saat jiwa kita mulai tertekan dan mulai rasanya mau meledak, katakan kepada Tuhan, katakan kepada jiwa kita, berharaplah kepada Tuhan. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam ibadah ini. Betul, kami rindu dapat segera ibadah lagi di gereja. Tetapi kehendak-Mu lah yang kami turuti Tuhan. Kami taat pada pimpinan kami. Walaupun yang lain sudah jalan, monggo, tidak masalah bagi kami. Kami taat pada pimpinan karena kami percaya pimpinan dapat sesuatu dari Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan yang terbaik bagi kami. Tetap Tuhan, biarlah kami dapat menjaga hubungan kami dengan saat ada sesuatu yang bergetar di dada, ingin meledak, biarlah kami dapat berkata kepada jiwa kami, berharaplah kepada Tuhan. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Seberapa besar kerinduan Bapak Ibu kepada Tuhan? Apakah Tuhan masih nomor satu bagi Bapak Ibu? Apa yang rela Bapak Ibu tinggalkan untuk ketemu Tuhan? Apakah kita bisa menjadi seperti Bani Allah? Yuk kita buka hati kita angkatkan tangan kita. Kita akan menerima berkat dari kita. Para kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan berkat, kasih karunia, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di surga, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Masihi, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kuasa dari Ruach Kodes, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di hadapan permai, kita akan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Salam jemaat GBI Gerharapan, bagaimana kabarnya? Tetap semangat dan luar biasa, amin. Puji Tuhan. Dengan ini kami mengumumkan untuk ibadah raya tanggal 5 Juli 2020 masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Bapak Ibu berdoa bagi bangsa negara Indonesia agar COVID-19 ini cepat berlalu, dan berdoa bagi jemaat agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, untuk ibadah tengah minggu masih tetap diliburkan, menunggu konfirmasi dari gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja akan mengadakan pemberkatan nikah pada tanggal 29 Agustus 2020 antara Saudara Oven Rolas II Tindaun dengan Saudari Juniana Butar-Butar. Bagi Bapak Ibu yang merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu atas pernikahan calon kedua mempelai, dapat menghubungi sekretariat. Puji Tuhan, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan perpuluhan dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Juga Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan sukarela atau pembangunan dapat juga mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman dari GBI Gerharapan. Tuhan Yesus memberkati.